Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan inayahnya kepada kita dalam hal beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan meneruskan kajian kitab kita dalam pembahasan Sahih Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah tema kita tentang hadis-hadis yang terkait dengan durhaka kepada kedua orang tua. Tayyib, ikhwan sekalian rahimakumullah, di muqaddimah kita yang dulu pernah saya menyebutkan tentang kata durhaka yang digunakan dalam bahasa Arab dengan kalimat al-aqu, ya, kalimat aq, ain dan qaf, jamaknya adalah uquq. Dari kata itu muncul kata aqiqah. Jadi makna aqiqah itu sebenarnya adalah memotong. Kalau ada orang yang aqiqah tidak memotong sesuatu, tidak disebut sebagai aqiqah. Karena istilah aqiqah itu ada pemotongan. Apa yang dipotong yaitu kambing jika anak perempuan hanya satu, dan jika anak laki-laki dia harus memotong 2 ekor kambing sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Nah, sehingga kata akun ataupun uququn ini maknanya durhaka. Kenapa dikatakan akun ataupun uququn itu durhaka? Karena disitulah seseorang ketika dia durhaka kepada orang tuanya, berarti dia telah memutus hubungan silaturahim kepada keduanya. Dan ingat bahwa menyambung hubungan rahim yang paling dekat itu adalah kepada kedua orang tua. Begitu pula memutus hubungan rahim yang paling berat itu adalah juga kepada orang tua. Sehingga kata aq ataupun uquq sering digunakan di dalam syariat, didefinisikan jika disandarkan kepada walidain maknanya adalah durhaka, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Tayyib, ya kan sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW telah menyebutkan dari berbagai banyak hadis yang ada, durhaka kepada kedua orang tua itu dia ada di peringkat yang kedua di antara dosa besar. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini sangat perlu sekali bagi kita untuk hati-hati terhadap perbuatan dosa tersebut. Apalagi ini sangat rentan sekali kepada siapa saja. Tidak hanya anak-anak kita yang sekarang kita hadapi, bahkan kita pun yang sekarang dihadapi oleh orang tua kita masih melakukan perbuatan dosa itu. Ya. Terkadang kita tidak bercermin pada diri kita sendiri ketika anak kita
durhaka kepada kita, anak kita dia bandel, tidak mau nurut kepada kita, padahal diri kita sendiri dengan orang tua kita masih banyak dosanya. Kita sering durhaka pula kepada mereka berdua. Tapi ini terkadang tidak kita jadikan sebagai cermin untuk mengoreksi keluarga kita, sehingga saat dimana anak-anak kita itu mereka durhaka kepada kita, maka disitulah kita tidak bisa introspeksi, karena diri kita lah sebab mereka durhaka kepada kita. Bisa jadi karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Makanya ancamannya sangat besar sekali bagi kita yang masih durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, di hadis yang pertama ini, hadis yang berbicara tentang masalah durhaka kepada kedua orang tua, ini hadis yang ada di urutan ke-15 dalam kitab ini, merupakan hadis yang pertama yang terkait dengan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini dibawa oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah itu seorang sahabat yang beliau juga termasuk meriwayatkan hadis tentang adzan. Jadi adzan itu salah satu periwayatnya adalah sahabat Abu Bakrah. Ketika beliau bermimpi tentang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya tentang lafaz-lafaz adzan. Saat itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilihat dalam mimpinya Abu Bakrah ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sahabat yang lain juga sama, dimimpikan tentang lafaz-lafaz adzan, dari Allahu Akbar sampai lafaz Allahu Akbar la ilaha illallah yang terakhir. Ini sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, ia meriwayatkan pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Lalu kemudian hal itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, sehingga para sahabat merasa penasaran. Hingga sebegitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sebanyak 3 kali kalimat tersebut. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai menyebutkannya. Qala, beliau bersabda, "Al-isyraku billah." Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah. Bahkan ini bisa sampai ke tingkat kufur, melakukan kesyirikan kepada Allah sampai ke tingkat kekufuran, mengeluarkan seorang hamba dari millah ini. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi 2 hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian, kemudian beliau duduk sambil bersandar. Lalu setelah beliau duduk bersandar, kemudian beliau bangkit dari sandaran beliau sampai beliau menyatakan, "Ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur." Beliau ucapkan hati-hati dengan ucapan dusta. Hati-hati dengan ucapan dusta. Hati-hati dengan ucapan bohong, dusta, ataupun persaksian palsu. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Ucapan ini diulang terus oleh Rasulullah hingga Abu Bakrah ini yang mendengarnya berangan-angan Rasulullah itu diam. Tapi tidak terus diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tayyib, ikhwan sekalian rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya adalah bahwa dosa itu dibagi menjadi 2.
Ada shaghair, ada kabair. Shaghair itu adalah dosa-dosa kecil yang dimana perbuatan ini mengandung perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sisi iqabnya, hukumannya tidak dijelaskan secara khusus. Iqabnya atau hukumannya tidak dijelaskan secara khusus. Kemudian yang kedua adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar inilah perbuatan ataupun kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menyelisihi syariat yang hukumannya dijelaskan baik di dunia maupun di akhirat. Iqabnya itu dijelaskan secara khusus, ya. Contohnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di akhirat Allah ancam mereka, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan jika dia wafat dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mati dalam keadaan musyrik, maka perbuatannya itu tidak akan diampuni Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain syirik, ya, itu ada kemungkinan diampuni oleh Allah, ya. Mungkin ada di antara kita yang melakukan suatu perbuatan ataupun amal soleh yang ternyata amal soleh tersebut bisa menghapus dosa dia, ya, khususnya dosa-dosa kecil dia, ya. Umumnya bisa jadi dosa besar itu terhapus akibat amal soleh yang pernah kita lakukan. Tapi dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia bertaubat ketika dia masih hidup. Dia mati membawa kesyirikannya, ya sudah, ya, tidak akan diampuni Allah. Bahkan amal saleh yang pernah dia lakukan di dunia tidak satu pun, ya, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya gugur, ya. Ya. Al-Quran menjelaskan demikian, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal-amal semuanya terhapus. Faqad habita a'maluhum, amal mereka terhapus. Amal soleh yang mereka dulu pernah lakukan semuanya terhapus. Jadi begitu, ya. Ini pembagian dosa, ya. Contoh yang lain di sini masuk, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua, ya. Jadi durhaka kepada kedua orang tua ini masuk di antara dosa-dosa besar, ya. Sehingga hati-hati jamaah, ya. Jangan sampai kita sakiti kedua orang tua kita sehingga itu masuk, ya, ke dalam perbuatan durhaka kepada mereka berdua, dan balasannya ataupun ancamannya sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian, ya, dalam hadis ini juga yang ketiga, ya, kita bisa melihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tingginya akhlak mereka terhadap beliau. Inilah yang diajarkan oleh salafus saleh kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana para sahabat ini memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai guru mereka, ya. Dan kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi Allah, Rasul utusan Allah, ya. Makanya Al-Qur'anul Karim, ya, ketika mengajarkan adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan maka Muhammad, ya, aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan manusia biasa seperti kalian semuanya, ya,
Tapi beliau ini adalah utusan Allah dan penutup para nabiullah. Jadi adabnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus berbeda dengan adabnya kepada yang lainnya. Salah satunya begitu. Kemudian di sisi lain beliau itu adalah seorang guru. Seorang guru, seorang pendidik yang menyelamatkan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi pelajaran untuk kita, Pak. Ya. Terkadang kita ini sebagai santri, sebagai talib, penuntut ilmu, ya, di antara keberkahan yang bisa kita dapatkan dari ilmu yang sedang kita pelajari itu adalah dengan menghormati guru kita. Ya. Kita sering ikut majelis ilmu, kajian ilmu terkait tentang akidah, ya, terkait tentang ibadah, tapi tentang akhlak kita ini sangat minim sekali. Ya. Dan bagaimana ilmu itu akan bisa kita serap dan memberikan barokah kepada kita jika adab kita dengan guru kita saja tidak ada? Ya. Pastinya setiap guru itu tidak ingin dimuliakan, ya. Karena memang dia akan memposisikan tetap sebagai kewajiban dia bertanggung jawab untuk mengislah dan membenahi ummah. Tapi kita yang sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, maka kita punya kewajiban tertinggi yaitu menghormati guru kita. Karena guru-guru kita lah kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah mereka para pewarisnya Nabi. Tali estafet perjuangan dakwah itu dipegang oleh para ulama. Ya. Orang-orang yang mau mengajarkan agama dengan benar, sesuai manhaj yang benar. Maka kecintaan para ulama, ya, kepada kita itu, ya, melebihi kecintaan orang tua kepada anak-anaknya, ya. Karena guru-guru kita ini menginginkan kita ini bisa selamat dari api neraka Allah. Tapi terkadang orang tua pada umumnya mereka membiarkan anaknya untuk masuk ke neraka Allah akibat kejahilan mereka, kebodohan mereka terhadap agama. Mereka akan melindungi anaknya di dunia, ya, dari berbagai macam kesusahan, dari berbagai macam kesulitan, mencoba untuk membahagiakan anaknya. Tapi terkadang kebahagiaan itu justru malah menjadikan anak-anak kita menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu menjadi kewajiban kita untuk apa? Untuk menghormati para guru-guru kita, Pak. Selama sikap kita enggak baik dengan guru kita, selama sikap kita kurang baik terhadap guru kita, maka tidak akan mungkin itu ilmu berbarokah dengan kita. Yang ilmu itu bisa berbarokah pada diri kita. Tidak akan mungkin. Ya. Karena di antara keberkahan ilmu itu adalah apa? Dengan kita menghormati guru kita, Pak. Itu, ya. Sehingga harusnya kita introspeksi ketika kita sudah ngaji lama, kajian bertahun-tahun, tapi kok ilmu itu hanya sedikit yang bisa kita amalkan. Kalau gibah gurunya paling kenceng kok. Kalau sudah ngomongin keburukan gurunya itu sudah kemana-mana. Jangankan gurunya, dengan orang lain yang bukan gurunya saja, kita ini nggak boleh membuka aibnya meskipun kita tahu punya aib. Nggak boleh, haram. Ya. Allah sudah tutup aib si fulan, jangan kita buka. Kalau kita tidak mau aib kita nanti pada hari kiamat dibuka oleh Allah di hadapan semua makhluk, tutup aib orang lain. Ini jangankan orang lain, gurunya sendiri dibuka aibnya.
La haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana mungkin ilmu berbarokah? Ya. Wallahi enggak akan mungkin berbarokah kalau kita masih saja tidak menghormati dan mencintai guru-guru kita. Enggak akan berbarokah jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam qasidahnya mengatakan, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Ya saudaraku, tidak akan mungkin kau bisa menyerap ilmu, mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmumu kecuali dengan 6 hal. Di antaranya apa? Suhbatul ustadi, hormati gurumu, sayangi gurumu, lindungi gurumu. Ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ini hadis yang pertama. Kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, hadis yang kedua ataupun hadis yang ke-16, hadis dari Abdul Malik bin Umar dari Warrad. Warrad ini adalah juru tulisnya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini adalah salah satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, kataba Muawiyah ilal Mughirah. Muawiyah yang dimaksud di sini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dulu pernah menjadi, kalau Abu Sufyannya bapaknya pernah menjadi musuh besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata anaknya dia menjadi pemimpin setelah kepemimpinan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Saat di mana Ali radhiyallahu taala anhu wafat, dibunuh oleh siapa? Ibnu Muljam. Lalu kemudian kepemimpinan kaum muslimin dipegang sementara selama 3 tahun oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi ya, keributan masih terjadi di zaman sahabat pada saat itu, sehingga dengan rela Hasan bin Ali melimpahkan kekuasaannya ataupun kepemimpinannya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dari situlah nanti muncul dinasti Umayyah. Ya. Dinasti Umayyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Nah, Muawiyah pernah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Ya. Meminta agar supaya menulis sesuatu yang pernah didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Muawiyah dalam tulisannya, "Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Coba tuliskan surat kepadaku. Ya. Apa yang telah kau mungkin pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ya, Warrad berkata, fa'amala alayya wa katabtu biyadayya. Kemudian Mughirah bin Syu'bah ini menyuruh Warrad untuk menulis sesuatu. Maka disitulah ditulis, inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa ida'atil mal wa an qila wa qala. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari 3 hal. Pertama adalah banyak bertanya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan banyak bertanya di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang justru malah menimbulkan fitnah. Terkadang ada jamaah itu bertanya sesuatu kepada gurunya, ya, untuk mancing, untuk ngetes. Ya. Dites nih gurunya bisa nggak hadis ini. Jawabannya bisa enggak, atau terkadang apa? Ingin membenturkan antara jawaban guru dia yang lain dengan guru dia yang satunya. Ya, apalagi sekarang gampang sekali diviralkan. Ya. Sehingga nanti apa? Yang muncul di YouTube apa? Ustadz Fulan versus Ustadz Fulan. Ya. Sudah ramai itu. Kalau sudah dimunculkan seperti itu, wah, yang subscribe banyak sekali.
Yang dia cari apa? Keuntungan duniawiah, tapi dia benturkan pendapat antara guru yang satu dengan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Tujuannya untuk merusak, haram hukumnya, dan dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Ya. Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kathratus su'al, banyak bertanya. Kalau memang tidak benar-benar terdesak ingin mempertanyakan sesuatu yang penting, tidak perlu bertanya. Apalagi sesuatu tersebut sudah kita ketahui, untuk apa kita tanyakan? Ya. Apalagi pertanyaan tersebut di luar daripada tema yang disampaikan. Nah ini lagi lebih memojokkan. Nah itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah idha'atul mal. Idha'atul mal itu adalah membuang-buang harta. Dia belanjakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan yang justru malah menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak boleh. Ya. Andaikan kita dititipi Allah Subhanahu wa ta'ala harta, maka gunakanlah harta tersebut kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan dengan baik, khususnya adalah menafkahi istri kita. Ya. Memberikan nafkah kepada keluarga kita itu merupakan infak terbaik dibanding infak kita kepada yang lainnya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ada dinar yang kau infakkan ke tempat ini, dinar yang kau infakkan ke tempat ini, dan dinar yang kau infakkan kepada, nafkahkan kepada keluargamu itu lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Sehingga jangan pelit dengan keluarga, Pak. Ya. Berapapun yang istri kita minta, jika memang itu bagian daripada kebutuhan keluarga kita, maka berikan. Ya. Karena apa yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu lebih baik dibandingkan kita berinfak di tempat yang lain. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Terkadang ada sebagian kita nih, ya, ketika di luar saja Masya Allah, ya, baiknya luar biasa. Yang datang dikasih jajan, yang datang ditraktir, diajak makan bareng. Tapi kalau sama istrinya pulang-pulang, ya, mie belanja 30.000 aja ya. Untuk sementara kita makan ikan asin dulu. Ya. Jadi dengan istrinya, dengan keluarganya justru malah pelit, dan dia malah boros dengan orang yang lain. Maka ini hati-hati. Ini bagian daripada talbisul iblis, menggiring seseorang untuk melakukan perbuatan, ya, yang lebih rendah daripada kewajiban dia sesungguhnya. Ketika seseorang disebutkan dengan amalan sunnah dan dia melalaikan kewajibannya, maka ini bagian daripada talbisul iblis. Ya. Meskipun itu amalan sunnah, ya, tapi yang sunnah melalaikan yang wajib, ini dilarang, tidak diperbolehkan. Ya. Harusnya kita dahulukan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa ankila wa qala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk desas-desus menyatakan ini dan itu. Dan inilah zaman kita, banyak desas-desus. Ya. Berita tentang corona viral di mana-mana. Ya. Kita nggak tahu, ya, itu dapat, ya, informasi dari mana, kita langsung share. Justru malah bukan memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Ya. Terus, ya, yang dia share adalah keburukan-keburukan terus. Ya. Terus tentang mencela pemerintah, sudah dicela terus. Yang dia share pokoknya keburukan terus yang dia share, yang dia sebarkan. Dia nggak tahu dia dapat dari mana, itu benar ataupun tidak. Dia tidak tahu. Ya. Semangatnya salah. Ya. Dan hati-hati, kalau itu tidak benar, ya, berarti Anda tukang fitnah.
Sehingga bermain media sosial itu jangan kita telan mentah-mentah, Pak. Ini itu punya manfaat, tapi mudaratnya sangat besar sekali. Dulu seseorang kalau ingin menuduh orang lain dia harus keluar dari rumahnya. Sekarang menuduh orang lain gak perlu keluar dari rumahnya, dia ngumpet di dalam kamarnya. Tapi dosanya menggunung disebabkan karena ini. Hati-hati. Wa ankila wa qala. Jangan termakan hanya karena desas-desus. Jangan gampang menyebar berita yang kita tidak tahu sumber keasalitannya. Jangan. Dan jangan kita sibukkan cek cross check, gak usah. Tinggalkan. Masa-masa kita sekarang, masa-masa kita ini harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak tilawah, perbanyak mendengarkan siraman-siraman rohani untuk memperbaiki dan memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah ini belum diangkat disebabkan karena apa? Karena kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sehingga Allah belum mengangkat musibah ini. Sampai kapan? Sampai kita bisa mengambil hikmah daripada setiap musibah yang kita dapatkan hingga saat ini. Sabar sebagai seorang mukmin. Karena hanya itu kuncinya yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Fa inna amrahu kullahu khair, karena segala urusannya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, yang demikian itu enggak akan didapatkan kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, keburukan, bahaya yang menimpa pada dirinya, sabara, dia mau bersabar, fakana khairan lahu, itu baik bagi dirinya. Artinya adalah yang harus kita lakukan sekarang ini yaitu bersabar. Kita tutup media sosial. Kalau ingin buka, bukalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, saya ada satu grup, ya, pengen keluar sampai sekarang karena baru dimasukkan di grup. Ada satu grup, di situ ada orang-orang berilmunya. Saya yakin orang-orang yang berilmu, tapi dia nge-share sesuatu tanpa ada cross checknya sama sekali. Dia kirim, dia share semuanya seakan-akan semuanya salah, nggak ada yang benar. Hati-hati, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang mukmin, in ja'akum fasikum bina'ba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang membawa berita, ini orang fasik. Dulu yang bawa berita kasusnya itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada salah satu sahabat, saya lupa namanya. Ya, dia mengislamkan diri. Kemudian dia meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang aku harus lakukan ya Rasulullah kepada kaumku? Dia bilang kalau mereka mau bersyahadat, dakwahkan sholat. Kalau mereka mau sholat, maka dakwahkan mereka kewajiban untuk membayar zakat. Tayyib, kata orang ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti pada tanggal sekian, pada hari sekian, ya, ataupun 3 bulan lagi atau beberapa bulan lagi, nanti tolong ya kirimkan utusan kepadaku untuk mengambil zakat dari kaumku. Diutuslah kiriman, ya, ketika sudah waktunya diutuslah seseorang untuk datang kepada seseorang ini. Belum sampai ke tempatnya dia balik ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia nggak mau bayar, ya, malah dia mau membunuh saya ya Rasulullah, makanya saya pulang pergi. Yang diutus saat itu kaum muslimin,
ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengutus beberapa para sahabat yang lain ya, untuk klarifikasi benar apa tidak. Nah, sahabat ini yang menunggu ya, membawa beberapa sahabatnya untuk datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tabayun. Ada apa nih sampai sekarang kok belum ada utusan datang? Ketika kedua utusan ini kemudian bertemu di tengah jalan, tabayun mereka, oh, orang ini nih orang fasik ternyata. Ya, cross check dulu. Bisakah kita cross check yang benar? Ya. Kalau kita nggak tahu sumbernya, kebenarannya, ya sudah. Ketika ada yang nge-share kepada kita, buang. Ya. Jangan kita lanjutkan kemudian kita sebarkan lagi ke orang lain. Ya. Apalagi terkait tentang masalah aib. Hati-hati jamaah. Ya. Kita ini orang mukmin, orang beriman. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Ya. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah menzalimi orang lain. Sehingga kita disebut sebagai orang yang muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muflis laisa mala dirhama wala dinara. Orang yang muflis itu bukan orang yang enggak punya dirham, enggak punya dinar. Tapi orang yang muflis adalah mereka yang ya'ti yaumal qiyamah bihasanati. Datang pada hari kiamat dengan kebaikannya. Tapi ternyata kebaikannya diambil oleh orang-orang yang dulu pernah ia zalimi. Wallah, kita rugi nanti di akhirat. Ya. Iya, kalau yang kita zalimi satu orang. Kalau yang kita zalimi adalah berjuta-juta orang disebabkan kita pernah dengan jari kita melakukan dosa menzalimi orang lain. Sehingga dengan itu orang-orang yang sudah kita kirim ya, broadcast ataupun tulisan atau yang lainnya, tuduhan-tuduhan kepada orang lain tersebut kemudian tersebar dan mereka menjadi percaya, maka seberapa banyak dosa yang nantinya akan kita pikul akibat apa? Kelalaian kita di dunia. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah ya. Sekali lagi ya, hati-hati dalam bermain media sosial. Ya. Sekarang itu kita mudah untuk mendapatkan beribadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kita pun dimudahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada iman kita. Yang mendorong kita untuk berbuat baik itu adalah iman. Yang mendorong untuk berbuat buruk itu adalah iman pula. Kalau iman kita lemah, ya keburukanlah yang kita kerjakan. Tapi kalau iman kita kuat, maka kebaikanlah yang akan kita laksanakan. Nah, jadi itu ya sebagai pelengkap dari hadis yang sebelumnya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya ya. Hadis terkait dengan contoh durhaka dengan kedua orang tua. Apa kedurhakaan ya, yang dicontohkan dan yang dilarang di dalam syariat adalah melaknat orang ataupun ini melaknat kedua orang tua kita atau melaknat orang tua orang lain sehingga orang tersebut melaknat orang tua kita. Ya, hati-hati seperti ini. Allah akan laknat orang-orang yang seperti ini. Ya. Ada sebuah hadis ya dari Abu Tufail radhiyallahu taala an. Ya. Pernah ketika itu ia menceritakan Ali radhiyallahu taala anhu ditanya ya, tentang kekhususan ya, ataupun Nabi SAW mengkhususkan sesuatu ya, yang diberikan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi kalimatnya hal khassakumun Nabi SAW bi syai',
lam yakhussa bihin nas kafah. Apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Lalu kemudian Ali menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, illa kecuali ma fi qirabi sayfi, yaitu kecuali apa? Kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Ya. Thumma akhraja sahifatan. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sarung pedangnya. Fa idza fiha maktubun, ternyata di pedang itu tertulis di sarung pedang itu tertulis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihannya itu dipersembahkan kepada selain Allah. Dia berharap agar penghuni tempat tersebut bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat. Maka hal yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan. Dan ini banyak kasusnya. Ya. Biasanya mereka penduduk pesisir pantai yang masih meyakini bahwa ada sang penguasa pantai, baik itu pantai utara ataupun pantai selatan. Jika mereka tidak diberikan persembahan pada setiap tahunnya, maka akan memberikan madarat kepada penduduk pesisir pantai tersebut, sehingga disembelihlah kepala kerbau, disembelihlah kepala sapi, atau kadang ditumbalkan anak bayi ataupun perempuan yang masih gadis. Maka ini semuanya mal'un, terlaknat. Bahkan ini merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini masih terjadi jamaah. Ya. Hal ini masih terjadi. Ya. Maka dengan yakin saya mengatakan bahwa bagaimana mungkin negeri ini akan selamat dari berbagai musibah yang ada jika sebagian masyarakatnya masih demikian, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita yang terkena imbasnya sebagai seorang mukmin, kita jadikan sebagai musibah tersebut sebagai bentuk apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi menyembelih itu hanya untuk Allah. Kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, ketika berbicara tentang anwa'ul ibadah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa min anwa'il ibadah, dan di antara jenis-jenis ibadah itu salah satunya adalah apa? Az-zabh, yaitu menyembelih. Ya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa menyembelih itu ada 3 hukum. Pertama adalah wajib. Artinya menyembelih ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib. Ya. Yang kedua, ada jenis penyembelihan yang diharamkan, yaitu apa? Untuk makhluk. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa mendapatkan manfaat atau bisa menolak madarat si makhluk tersebut. Dan yang ketiga adalah penyembelihan yang dilakukan untuk kebutuhan dirinya, maka ini diperbolehkan asal cara penyembelihannya sesuai syariat. Misal dia menyembelih tujuannya untuk dimakan dan tujuannya untuk diperjualbelikan, diperdagangkan daging tersebut, maka ini dibolehkan. Ya. Tapi kalau sudah menyembelih tujuannya untuk dipersembahkan kepada sesuatu yang gaib, tempat yang dimana dianggap keramat, maka hal tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat ataupun wasiat kepada Ali radhiyallahu taala anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah la'anallahu man sariqa manaral ardi. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang mencuri tanda batas-batas tanah. Hati-hati ini. Ya. Apalagi di Jakarta, Pak. Ya. Tanah setengah jengkal itu sudah sangat bermanfaat sekali bagi dia. Ya. Karena begitu mahalnya harga tanah, dan kalau ingin melebarkan rumah kita itu sudah tidak bisa lagi. Ya. Sehingga terkadang ada sebagian dari kaum muslimin ataupun sebagian dari manusia lah umumnya, ya saya katakan sebagian kaum muslimin agar supaya ini menjadi intibahan buat kita semuanya, karena kita muslim juga harusnya tidak demikian. Ketika terjadi kebakaran, dia memanfaatkan untuk menggeser agar supaya tanahnya itu lebih luas dari yang sebelumnya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, man iqtata'a shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka tawwaqahullahu lahu sab'ina aradin, Allah akan mengalungkan di leher dia yang satu jengkal tanah itu seberat 7 bumi. La haula wala quwata illa billah. Hanya satu jengkal, Pak. Bayangkan. Ya, itu dosanya akan kita pikul nanti pada hari kiamat. Sehingga perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang mal'un, terlaknat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bentuk laknat kepada kedua orang tua ya, terlalu jauh kalau kita contohkan seorang anak kemudian maki-maki orang tuanya dengan kata-kata yang kasar, itu jauh. Orang kita mengucapkan saja. Bahkan ini sebagian mufassir menerjemahkannya bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan hati kita ngerundel. Itu bagian daripada durhaka kepada orang tua, bahkan itu mendapatkan laknat dari Allah. Apalagi sudah melaknat kedua orang tua kita, kita mengatakan kata-kata kotor ya, kita berani dengan kedua orang tua kita ya, itu lebih besar jemaah dari kita hanya mengucapkan ya, sehingga ya ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Hati-hati, jaga lisan kita ya. Amalan hati yang kita enggan untuk melakukan sesuatu yang diperintah orang tua kita saja, itu bagian daripada durhaka, apalagi ucapan lisan sehingga menjadikan kedua orang tua kita ini tersinggung. Jangan ya. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah ya, dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan kalau berbicara kepada kedua orang tuamu maka berbicaralah dengan ucapan yang lembut. Itu yang diajarkan ya, bukan kita melaknat kedua orang tua kita. Dan yang terakhir adalah la'anallahu man awa muhdithan, dan Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi. Dan bentuk merusak bumi yang paling besar adalah apa? Menyebarkan kesyirikan ya. Maka
dengan itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, selesailah pembahasan kita terkait dengan durhaka kepada kedua orang tua kita. Di antara contohnya adalah melaknat mereka dengan ucapan-ucapan yang keji, sehingga dengan itu Allah akan melaknat kita, yaitu Allah akan menjauhkan kita dari rahmatnya. Bagaimana kita bisa masuk surga, sedangkan surga itu bisa kita dapatkan dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan, Pak? Silahkan. Silakan. Yang pertama yang ditanyakan apanya? Kalau dia sudah minta maaf kepada orang tuanya, sudah, ya, mudah-mudahan orang tuanya ridho dengan apa yang dia pernah lakukan. Adapun penyesalan dia pasti ada. Terkadang kita ini disentil oleh Allah dengan beberapa musibah agar kita ini bisa sadar. Contohnya, kita durhaka dengan orang tua kita semasa dia hidup, Allah sentil dengan orang tua kita wafat, baru kita sadar, oh ya Allah, dulu saya sia-siakan orang tuaku. Ketika wafat kita kangen, dan kita ingat kebaikan mereka semasa kita kecil, kita dididik orang tua kita, kita disayangi mereka. Tapi ketika kita dewasa kok kita durhaka kepadanya, ya. Dan kesedihan itu wajar, dan itu bagus. Dan penyesalan yang sedang ia alami itu jangan hanya sebatas bentuk penyesalan dalam hati. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan apa? Perbanyak beramal soleh agar supaya orang tuanya mendapatkan kebaikan juga. Perbanyak memohonkan ampun kepada orang tuanya. Itu yang harus dia lakukan, karena itu bagian daripada bakti dia kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait corona, sekali lagi saya katakan, ya, jangan sebarkan berita-berita yang kita ini tidak tahu, Pak. Kita tenaga medis saja bukan, lihat bentuk corona juga kita nggak tahu bagaimana, ya. Kalau ada yang mengatakan dari pihak medis yang mereka punya kompeten dan punya faknya dalam hal itu, mereka mengatakan ada virus corona, ya oke saja, ya. Tapi seharusnya yang harus kita lakukan untuk mensupport diri kita itu adalah apa? Hidup dan mati di tangan Allah. Ajal itu Allah yang menentukan. Mati karena corona, bukan karena corona, mati karena ajal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kebetulan saja dia wafat saat musim corona, ya. Jadi artinya apa? Bukan kita tidak percaya terhadap corona, sekali lagi, ya. Corona itu masih makhluk Allah. Dilihat di mikroskop itu masih bisa kelihatan, karena dia bentuknya virus atau bakteri. Malaikat pernah lihat enggak? Allah kita pernah lihat enggak? Kita aja percaya dan mengimaninya, ya. Akan tetapi makhluk Allah ini tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Jadi itu yang harus kita yakini, jamaah, ya, sehingga kita bisa menenangkan diri kita sendiri dan menenangkan saudara-saudara kita.
Kita bisa mensupport mereka, iya ada corona, tapi jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang kemudian menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati di tangan Allah. Manusia yang paling mulia adalah ketika dia wafat tetap dalam beribadah kepada Allah, bukan karena termakan isu berita corona sehingga jadi stres dan akhirnya dia wafat karena apa? Kebanyakan makan berita. Begitu saja. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.